Mari Bapak Ibu, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Amin. Damu Tuhan. Jadikan kami indah ya Tuhan, seturut rencana-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami selalu berharap kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, melalui renungan yang akan disampaikan hari ini. Tuhan berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 9 September 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Tugas Seorang Murid Kristus, yang diambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murid adalah orang atau anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah. Yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah kemauan untuk belajar dari gurunya, ketertiban untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh gurunya, dan kerendahan hati untuk mau diajar.
Murid yang merasa lebih hebat dan lebih tahu dari gurunya tentu tidak akan bisa menjadi murid yang baik. Ia tentunya akan sering memberontak dan tidak patuh, bahkan bisa mendukakan hati gurunya. Ketika Yesus memulai pelayanannya, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari murid-murid. Ia menetapkan 12 murid untuk ia mentor siang dan malam selama 3,5 tahun. Ketika ia mengakhiri pelayanannya di bumi ini sebelum ia terangkat, ia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Di sini kita melihat bahwa yang penting adalah menjadi murid, bukan sekedar menjadi pengikut. Yesus mencari murid, bukan pengikut. Menjadi pengikut tidak memiliki tanggung jawab maupun kewajiban untuk taat pada peraturan. Jika tidak sesuai, maka pengikut akan meninggalkan dan beralih kepada yang lain. Beda dengan murid yang memiliki komitmen untuk belajar dan menaati setiap peraturan. Murid akan naik kelas, tetapi pengikut tidak pernah naik kelas. Apa yang dipelajari oleh seorang murid Kristus? Dalam Yesaya 50 ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh seorang murid Kristus. Yang pertama, lidah seorang murid harus dibaharui. Mengapa penting seorang murid harus dibaharui lidahnya, saudara? Firman Tuhan banyak berbicara tentang lidah. Karena seorang murid harus menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan. Harus menyampaikan kehidupan, bukan membunuh. Yeremia 9 ayat 8. Harus menyampaikan firman Tuhan, harus memberi kekuatan, semangat baru bagi yang letih lesu. Lidah begitu penting, sehingga Amsal mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Yakobus juga mengatakan bahwa meskipun lidah kecil, tetapi ia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Yakobus 3 ayat 5 dan 8. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan lidah kita. Sebab Ia yang membuat lidah manusia. Jika Tuhan sanggup mengubah lidah Musa dalam Keluaran 4 ayat 10-11, maka Ia pun sanggup mengubahkan lidah siapapun yang mau menjadi muridnya. Yang kedua, saudara, seorang murid harus tajam pendengarannya. Ketaatan harus dimulai dengan mendengar. Sebab jika tidak mendengar, bagaimana ia tahu apa yang harus ditaati dan dilakukan? Seorang murid Kristus yang mau belajar taat, harus mulai dengan menyediakan waktunya untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Yesaya mengatakan bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya. Orang Kristen yang tidak suka membuka telinganya untuk firman Tuhan bukanlah seorang murid Kristus, dan imannya pasti tidak akan bertumbuh. Sebab iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan jika imannya tidak bertumbuh, maka sulit orang tersebut untuk berjalan dengan iman. Maka ia pasti akan menggunakan kemampuannya sendiri yang menyebabkannya jatuh bangun. Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia agar manusia tahu apa yang akan ia hadapi dan bagaimana harus ia menghadapinya. Jadi ketaatan manusia kepada firman Tuhan adalah lebih berguna bagi manusia itu sendiri daripada untuk Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan dengan jelas bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh atau terang bagi jalanku. Dalam dunia yang gelap ini manusia tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Mungkin ada banyak lubang atau jalan yang bergelombang yang bisa menjatuhkannya. Hanya dengan berpegang kepada firman Tuhan, kita tidak akan tergeletak walaupun kita jatuh. Mazmur 37 ayat 24. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Penghalang terbesar seorang murid adalah sikap tidak mau diajar atau ketidakmauan untuk belajar dan diajar. Keengganan untuk menerima perintah apalagi melakukannya.
Orang yang memiliki sikap ini tidak akan bisa mengalami kemajuan. Tuhan mencari orang yang bersedia menjadi murid dan dimuridkan. Memiliki kerendahan hati seperti Yesus yang mau meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia yang terbatas. Memiliki ketaatan seperti Yesus yang mau taat kepada kehendak dan perintah Bapaknya. Memiliki penundukan diri untuk dikuasai Roh Kudus seperti Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Lukas 4 ayat 18-19. Apakah saudara mau menjadi murid Kristus yang baik? Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar bagaimana untuk menjadi murid yang baik. Biarlah Tuhan perbaharuilah lidah kami. Tuhanlah yang berkuasa atas lidah kami. Sehingga melalui lidah ini Tuhan, kami boleh memberi semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu. Kami boleh mengabarkan kabar baik bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Beri kami juga telinga yang mau mendengar, yang mau taat, dan yang mau melakukan, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Kami mau dibentuk setiap hari. Biarlah kami memiliki lidah dan telinga seorang murid. Terima kasih ya Bapak, bentuk terus kami, untuk kami bisa menjadi murid yang baik dan kami bisa memuridkan orang lain, untuk juga bisa menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.